Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik kelas 4 Amru, 4 Al-Fatih, dan 4 Abu Sufyan. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat terus ya belajarnya. Bertemu lagi dengan Bu Yuyoh pada mata pelajaran matematika. Kemarin anak-anak telah mempelajari materi tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang ke-1 yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Di sini Bu Yuyoh perjelas bahwa cara yang ke-1 ini bisa digunakan hanya apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kalau tidak memungkinkan, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Misalnya pecahan 2/3. Nah, penyebutnya kan 3, maka angka 3 ini tidak bisa kita ubah ke 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Maka dari itu kita pakai cara yang kedua, pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Nah, kembali lagi kita ke cara yang ke-1. Untuk memudahkan anak-anak mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Ada catatan untuk mengubah penyebutnya ke 10. Anak-anak bisa kalikan dengan salah satu dari angka 2 atau 5, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang akan kita ubah. Catatan untuk mengubah penyebutnya ke 100, anak-anak bisa kalikan dengan salah satu dari angka 2, 4, 5, 20, 25, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang akan kita ubah. Begitu juga untuk mengubah penyebutnya ke 1000. Anak-anak bisa kalikan dengan salah satu dari angka 2, 4, 5, 8, 125, menyesuaikan dengan penyebut pada pecahan yang akan kita ubah. Kita lihat contoh soal materi pada pertemuan sebelumnya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh soal, di sini ada 3 contoh soal. Nomor 1, pecahan 2/5. Nomor 2, pecahan 4/20. Nomor 3, pecahan 6/125. Dari ketiga contoh soal tersebut, masing-masing penyebutnya kita ubah ke 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya dengan menyesuaikan penyebut pada pecahan yang akan kita ubah. Untuk nomor 1, 2/5. Jadi bentuk pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Kemudian untuk nomor 2, 4/20. Jadi bentuk pecahan desimal dari 4/20 adalah 0,20 atau 0,2 adalah bentuk paling sederhana. Kemudian untuk nomor 3, 6/125. Jadi bentuk pecahan desimal dari 6/125 adalah 0,6
0,048. Pada pertemuan hari ini, kita akan mempelajari matematika tentang bilangan desimal, yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Disimak dengan baik ya nak, simak dengan cermat. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya, kemudian catat penjelasan pentingnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, ada dua cara yang dapat kita gunakan untuk mengubahnya. Cara yang ke-1 yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Cara yang kedua yaitu mengubah pecahan ke bentuk paling sederhana. Sebelum kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang konsep dasar bilangan desimal. Konsep dasar bilangan desimal. Di sini, Ibu akan mulai pembahasan dengan mengingat kembali pelajaran saat kalian di kelas 2 atau di kelas 3 tentang nilai tempat suatu bilangan. Misalnya ada suatu bilangan yaitu 154. Masih ingat kan bahwa angka 1 di sini posisinya sebagai ratusan, 5 posisinya sebagai puluhan, dan 4 posisinya sebagai satuan. Satuan adalah terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada lagi yang lebih kecil dari satuan. Nah, apa itu? Sebelumnya, kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan, nah itu kan kelipatan 10. Karena ada yang lebih kecil dari satuan, jadi kita perhatikan bahwa 100 kan sebelumnya 10. 10 sebelumnya 1. Dan 1 itu sebelumnya angka berapa yang kelipatan 10? Berarti 1/10 kan? Kemudian 1/100 dan 1/1000. Jadi setelah satuan ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Nah, misalnya ada suatu bilangan 154,236. Nah, tadi kita sudah tahu kalau 1 itu ratusan, 5 itu puluhan, dan 4 itu satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma. Tanda koma ini maka tanda desimal. Gunanya adalah untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya yang ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma ada angka 2. Angka 2 posisinya itu 1/10-an. Angka 3 itu 1/100-an dan angka 6 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Dari sini kita tahu sebenarnya bahwa pecahan desimal itu adalah bentuk lain dari suatu pecahan.
Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, ini harus benar-benar anak-anak pahami tentang nilai tempat dari suatu bilangan. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau sebaliknya itu akan sangat mudah. Supaya anak-anak mudah mengingatnya, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka berarti per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka berarti per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka berarti per 1000. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahan masih dapat disederhanakan, maka disederhanakan terlebih dahulu. Tugas untuk hari ini yaitu ubahlah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Untuk soal-soal berikut ini ada pada buku paket matematika latihan 14 halaman 23 pada nomor soal 1, 2, 6, 7, 11, dan 12. Tapi di sini Bu Yuh tulis secara berurutan. Soal nomor 1, 0,3, nomor 2, 0,4, nomor 3, 0,11, nomor 4, 0,15, nomor 5, 0,050, dan terakhir nomor 6, 0,625. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran hari ini tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.